Saudara, jamur tiram ternyata sangat mudah membudidayakannya, sedangkan prospeknya pun sangat menjanjikan. Untuk mengetahui budidaya jamur tiram yang dikembangkan oleh Ihsan, salah seorang pemuda di Gampung Lamanyang, Kecamatan Pekanbadak, Aceh Besar, berikut kami turunkan dalam Haba Getanyo sore ini yang dipandu oleh rekan kami Saiful Bahri. Saudara Haba Getanyo sore ini mencoba kita membahas tentang kreativitas salah seorang pemuda di Gampung Lamanyang, Kecamatan Pekanbadak, Aceh Besar yang telah berhasil mengembangkan budidaya jamur tiram. Saudara yang berhasil mengembangkan jamur tiram ini adalah Ihsan. Baik, kita mencoba untuk bertanya kepada Ihsan bagaimana mengembangkan jamur tiram itu. Assalamualaikum Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, Ihsan, kami mendapat informasi bahwa Anda telah mengembangkan jamur tiram ini. Eh, Mulai kapan Anda mengembangkan jamur tiram ini, Ihsan? Kurang lebih baru 1 tahun ini untuk di daerah Lamanyang sini. Adapun di daerah Nagan pernah juga saya mengembangkannya, mencoba untuk baru percobaan sekitar 1 tahun juga. Kalau melihat ide ini yang Anda kembangkan ini, apakah memang ini Anda membaca buku atau memang Anda mempunyai kawan-kawan atau link dengan rekan-rekan lain yang sudah melakukan keberhasilan ini? Ya, awalnya saya melihat di daerah Jawa Timur, teman saya yang mencoba membudidayakan jamur tiram ini, sehingga saya tertarik melihatnya. Akhirnya saya pun ke sana mencoba belajar kurang lebih sepekan, dari awal tahap pembuatan log-lognya dengan media-medianya, terus saya mencoba sampai pada akhirnya saya pulang dan mencoba di sini. Kalau saya melihat di tempat Anda mengembangkan jamur tiram ini ukuran ukuran apa? Ukuran gedung ini, ukuran tempat ini berapa luasnya? Ini tergantung dari berapa kita budidayanya ya. Adapun ini saya membudidayakan enggak terlalu besar, masih dalam hal sekitar 1000 bed log ya. Ini ukuran luasnya pun 5 kali 9. 5 kali 9. Mungkin bisa juga dengan idealnya 10 kali 20 atau 15 kali berapa, tergantung besarnya dia menaruh log tersebut berapa besar. Berapa kalau ukuran 5 kali 9 itu harus berapa banyak bisa kita kembangkan? Ukuran 2000 log, 2000 log. 2000 log. 2000 Log log. itu apa maksudnya? Log itu ya ini Oh, apa tempat namanya? tempat ini, Tempat 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 jamur itu ya. jamurnya ya. Tempat jamur. Ihsan, berapa kira-kira hasil yang dicapai setelah Anda mengembangkan ini? Untuk daerah sini sebenarnya kita masih kekurangan ini ya. Dalam sekilo kita bisa jual 40 sampai 50 ribu dalam sekilo. Nah, kadang saya ini hanya ukuran 500 log, saya bisa dapatkan kadang sehari bisa 5 kilo, kadang juga 3 kilo, kadang juga 2 kilo ukuran. 5 kilo dengan harga 40 sampai 40 50. sampai 50 ribu per Anda, kilo. Anda tadi menyatakan sudah 6 bulan. Artinya setiap hari berapa? 4 sampai 5 kilo. Iya, kurang lebih seperti itu. Dengan harga 40 sampai 40 50. sampai 50 ribu per kilo. Ini sejak awal ditanam, sejak awal dikembangkan ini, itu rata-rata memang sekian hasilnya per hari. Iya, kadang kadang bisa lebih tergantung iklimnya ya. Karena jamurnya sangat tergantung dengan cuaca. Kalau dia cuacanya dingin di bawah 27 derajat sampai 25 derajat Celcius, maka kita bisa dipastikan untung besar karena dia butuh memang suhu, tergantung sekali dengan suhu. Kalau dingin dia cepat ini bisa tumbuh banyak. Kalau melihat bahan bakunya, kalau di Aceh ini susah nggak? Tidak, ini sangat mudah sebenarnya. Ini dari serbuk gergaji. Serbuk gergaji itu mungkin di kilang-kilang kayu yang memang dibuang begitu saja. Apalagi kalau kita mau mengambilkan, mereka bersyukur sekali ya, karena memang tempatnya itu tidak diinikan, harus kadang-kadang memang dibuang. Nah, untuk ini kita tinggal mengambilnya saja. Bahan baku lain, untuk bahan baku lain itu apa yang harus kita tambah? Artinya kan ada bahan baku jamur tiram khusus ya. Itu susah nggak carinya? Tidak,
Ini yang pertama ini kan serbuk kayu. Nanti kita butuh sedikit kapur dolomit untuk apa namanya menginikan asamnya supaya tidak tinggi karena dia butuh pengurangan asamnya di sini. Terus kita butuh vitamin-vitaminnya, misalkan seperti jagung. Kita sangat mudah mendapatkan jagung, kemudian kita giling sampai menjadi tepung. Kita taruh dia sedikit atau satu ini untuk vitaminnya dia saja. Dan kita butuh dedak, dan dedak di sini juga sangat, ini hanya untuk vitaminnya dia, samping saja. Untuk media utama yaitu apa namanya ini serbuk gergaji ini. Yang lain kita bisa akali, bisa dengan tepung atau apa, tepung beras gitu. Artinya dia tidak harus membutuhkan sejenis katakanlah apa namanya ya, katakanlah bukan apa namanya, anak itu atau gimana, nggak ada. Bibit Bibit bibitnya butuh. Nah, bibitnya kita dapatkan dari sini juga. Oh, bibit dari sini. Nah, pembuatan F1 katanya. F1 kemudian kita melangkah ke F2, ini kemudian kita melangkah ke F3. Adapun yang ini saya buat F3. Untuk bibitnya kita kalau hanya budidayanya ukuran 1000 log atau 2000 log ya cukup pesan saja. Pesannya Sudah banyak, mungkin di daerah Bandung pun ada, daerah Medan pun ada kan, daerah-daerah Jakarta, sampai ini sudah banyak yang menjual F1 ini atau F2. Anda hari ini bibitnya dikirim sama kawan atau memang Saya minta sama kawan. Saya minta sama kawan di Jawa Timur. Karena saya pembuatannya masih sangat kecil gitu ya. Enggak terlalu ini. Kalau sudah 10.000 log nanti mungkin akan saya kembangkan sendiri F1-nya. Saya bisa buat F1-nya, kemudian melangkah ke F2-nya, terus baru saya buat log terakhir ini yang ketiga. bibitnya belinya bagaimana? Per bagaimana, itu berapa harganya? Kalau di sana masih sangat murah, jadi per botol ada botolnya sekitar Rp5.000. Rp5.000 itu bisa kita hasilkan dalam 25 log. Kita bisa taruh dalam 25 log, jadinya 25 log. Jadi hanya Rp5.000, jadi 25 log. Saya membuat ukuran ini, saya membutuhkan bibit hanya sekitar 25 ini botol, 25 botol saja. Itu sejak dari 6 bulan lalu Iya, itu ya? iya. Masih ada sekarang masihnya? bibit? Sudah enggak. Udah habis ya? Sudah Ini lagi saya pesan lagi untuk memulai yang baru. Bibit itu dicampur dengan media tadi atau dicampur dengan bahan-bahan baku lagi? Enggak, ini terakhir. Nanti pemilihan bibit terakhir. Jadi pertama kita membuat log ini sehingga sudah jadi log, kemudian kita harus mensterilkan di dalam tong pensterilan atau dandang. Ya, kita rebus dulu selama 8 sampai 12 jam untuk mensterilkan semua kuman itu harus mati. Dia tidak boleh terkontak dengan kuman-kuman yang lain. Dia nggak boleh terkontak dengan ini. Bahkan kita dalam pemberian bibit pun nafas pun harus kita jaga. Memang harus steril sekali ini. Kita juga harus menggunakan alkohol untuk mencuci alat-alat dengan alkohol 90% tuh untuk semuanya steril tanpa kuman gitu. Nah, setelah kita rebus tadi itu kita keluarkan 1 hari, didiamkan supaya dingin. Kemudian baru kita ambil alat-alat peralatan, kemudian dibakar dengan api bunsen itu alat-alatnya supaya steril, tidak ada kuman. Kemudian baru kita buka bibitnya. Untuk pemberian bibit cukup 1 sendok teh saja. Sendok teh taburkan di situ, kemudian ikat kembali. Ya, setelah kita ikat kembali, baru nanti didiamkan selama 1 bulan. 1 bulan kalau kita melihat dia sudah memutih semua, sudah putih semua, berarti ini jadi. Nah, ini sudah bisa dipastikan mesti keluar dia. Nah, cukup akhirnya silakan dibuka ujungnya atau disayat sedikit saja. Kemudian tunggulah 10 hari lagi dia akan keluar. Ihsan, dari luas tempat yang Anda kembangkan budidaya jamur tiram ini 5x9, berapa modal yang dibutuhkan dari awal itu? Untuk ini pertama ini kumbungnya ya. Kita kehabisan uang di kembung. Kita butuh kumbung ini yang memang harus ideal, tidak boleh ada panas di dalam. Jadi memang harus luas. Kalau bisa luas, kemudian untuk daerah sini kan kadang-kadang cuacanya berganti-ganti, kadang ada panas sekali. Ini membutuhkan juga sedikit tambahan, kita tambah dana untuk air, untuk penyemprotan airnya ya, buat hujan buatan kah atau gimana, kita akali. Nah,
kumbungnya saja ini kan butuh kayu, butuh ini semuanya mungkin habislah semuanya ukuran 10 juta di sini ya, ukuran 10 juta. Kemudian di plastiknya kita butuh juga plastiknya, kemudian untuk membawa pulang apa namanya itu serbuk gergaji juga, karena di Belang Bintang kalau saya dapatkan serbuk gergaji ini untuk bawa pulang ini juga butuh biaya ya. Kurang lebih untuk ini saja, ukuran ini saja mungkin karena dari pertama kita ini 15 juta. Nah, setelah itu kita cukup terus meneruskan gitu. Ini kan udah jadi. Nah, terus untuk 6 bulan kemudian kita meneruskan yang lain, meneruskan saja. Nah, 15 juta hanya modal, itu termasuk dengan gubuk ini. Anda sudah 6 bulan menghasilkan jamur tiram ini. Katakanlah satu hari rata-rata 4 kilo. Kalau 4 kilo sampai hari ini udah berapa kilo? Berarti 4 kali 30 kali 6. iya. 6. Berarti kan sudah berapa dapat? Ya kalau ini saya nggak menghitung ya, nggak menghitung dengan pasti karena saya pun apa namanya, ya ada lah sedikit rezeki lah ya. Ada. Alhamdulillah. Artinya ini dengan sekian lahan kayak gini, tempat ini membutuhkan tenaga berapa orang? Sebenarnya pertama saja tenaga ya, pertama pas pembuatannya ya, ada satu teman yang bernama Zulkifli juga, dia juga kuliah di sini, dia yang bantu-bantu selama ini juga, semuanya dia yang bantu-bantu dari pertama saja. Mungkin awal-awal bulan pertama kalau sudah jadi seperti ini kita sudah santai, sudah santai tinggal metik saja ya. Seperti itu. Ya. Ihsan, ini kan luar biasa apa yang Anda kembangkan hari ini. Harus kita ketahui bahwa banyak pemuda kita yang putus sekolah, tidak dapat pekerjaan, melamar ke sana ke sini tidak diterima, akhirnya menyatakan aduh susah kali mencari kerja. Nah, apa yang Anda lakukan hari ini? Apa yang Anda ingin sampaikan kepada pemuda-pemuda kita yang hari ini masih mencari terus pekerjaan? Ya memang seharusnya pemuda ini harus berkreatif ya, kreatif. Sebenarnya untuk di Aceh, daerah Aceh ini wirausaha itu sangat memang apa namanya itu menguntungkan sekali ya. Dengan kita bisa melihat apa saja dari sayuran atau apa saja yang kita jual semuanya itu laku gitu ya, laku. Nah, untuk budidaya ini seharusnya memang harus dilirik, betul-betul dilirik ya, harus betul-betul dilihat karena memang pendapatannya pun sangat luar biasa di sini ya kalau memang berhasil, apalagi misalkan sampai 2000 log saja bisa dia 10 kilo atau 20 kilo per hari, tinggal kalikan saja gitu ya. Tinggal kalikan saja. Mungkin pesan saya kepada para pemuda memang harusnya kreatif ya, kreatif. Orang yang akan berhasil di masa depan itu yang memang pemuda itu yang kreatif ya, kreatif. Dia punya sesuatu yang bisa dia kembangkan dengan caranya sendiri sehingga bisa menghasilkan uang. Ihsan, katakanlah kalau misalnya bahan udah jadi ini jamur tiram ini, apakah hari ini Anda menyuplainya ke warung-warung atau memang sudah masyarakat sudah tahu datang kemari, atau ada mengembangkan pengembangan usaha lain setelah tiram ini? Ya, memang dari awal saya memang saya ingin mensuplai untuk diri saya sendiri ya. Artinya ada beberapa dari warga yang datang pengen beli kan. Kadang ada juga yang nelpon saya untuk membeli ini. Bisa saya kasih kadang 1,5 kilo dan setengah kilo. Ini saya bikin marketing sendiri ya. Saya baru melangkah ke jamur crispy. Ya, saya buka di daerah Ajun sudah 4 bulan atau 5 bulan. Saya melihat warga sekarang ini dari mulai jam 5 saya jualan sampai jam 8 sudah selesai, sudah habis ya. Ini dengan saya bawa 2 kilo. 2 kilo itu bisa menghasilkan dalam 1 kilo saja bisa sampai 150 sampai 300 ribu. Kalau untuk hari Minggu kadang-kadang sampai 4 kilo saya bawa ini. 4 kilo habis semua ya. Habis. Ini baru ke jenjang sana, baru ke jamur crispy. Rencana saya ingin ke bagaimana saya mengemas menjadi keripik jamur, juga nanti bagaimana saya harus bisa membuat nugget jamur. Terus juga bagaimana nanti bisa saya kembangkan ke bakso jamur.
jadi masih ke arah sana, sehingga saya sebesar apa saya budidaya, nanti insya Allah saya punya marketing sendiri. Pengennya seperti itu. Satu lagi Ihsan, ada orang bilang takut mungkin jamur ini kalau dikonsumsi nanti boleh jadi menimbulkan penyakit. Apakah apa itu memang nggak ada masalahnya? Ini memang jamur ini sangat banyak untuk manfaat untuk tubuh kita ya. Awalnya kita melihat jamur ini mungkin ada di hutan ya. Nah, kenapa ini disebut dengan jamur tiram? Ini memang cangkangnya hampir menyerupai tiram. Nah, kita dengan berkembangnya SDM manusia, kita bisa mengembangkan atau muncul ide untuk membudidayakan di rumah-rumah. Nah, jamur ini sangat banyak manfaatnya untuk tubuh kita, terutama dia antioksidan, ya. Kemudian dia juga anti kolesterol, kemudian juga anti tumor. Nah, ini diproses dengan melalui tahap-tahap sehingga sesteril ini, gitu ya. Sudah memang ini bukan liar. Adapun jamur-jamur yang liar, kadang-kadang kita mengambilnya di tempat-tempat yang kotor. Contohnya ada kotoran sapi atau kotoran kerbau, sehingga dia beracun. Kalau ini tidak, ini sudah melewati proses-proses yang panjang sehingga menjadi seperti ini. Ini sangat aman untuk dikonsumsi dan bermanfaat untuk tubuh. Kurang lebih ada 25 manfaat untuk tubuh kita. Mungkin bisa di klik atau dicarikan di googling. Artinya kalau begini caranya kan begitu gampang. Kalau kita punya keinginan, punya kemauan, mau bekerja keras untuk menambah pendapatan, untuk bisa hidup kita sendiri, nggak ada lah istilah misalnya ada orang sukar mencari pekerjaan ya. Iya, sebenarnya ya itu tadi yang seperti saya bilang, memang kita butuh hal-hal yang seperti ini harus kita hobikan, sesuatu yang hobi, kita kembangkan kreatif kita sehingga nanti keberhasilan yang kita dapat itu bisa kita cintai perjalanannya. Baik, terima kasih Ihsan. Terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan, bahwa sebenarnya kalau ada kemauan, mau bekerja keras, semua bisa kita lakukan. Intinya adalah ada kemauan. Terima kasih atas perhatian saudara dan kembali kepada penyiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, kapal